Bab 846, Mustahil, Michael dan Tyler membantah secara bersamaan. Dia adalah raja pembunuh, dia telah melakukan ini lebih dari 2000 kali dan tidak pernah meleset dari target sebelumnya. Mereka yang dia bunuh semuanya adalah orang-orang yang kuat dan berpengaruh, dan aku sangat ragu Levi dapat melarikan diri darinya. Mungkin 47 menarik perhatian Dewa Perang, bukankah Erudia wilayah terlarang bagi tentara bayaran dan pembunuh? Wallace menyarankan. Yah, kira begitulah seharusnya kita memikirkannya. Levi tidak bisa melakukan serangan balik. Michael tidak bisa menerima kenyataan jika Levi membunuh raja pembunuh. Apa rencanamu, kakek? Apakah kamu punya rencana untuk membunuh Levi lagi? Tanya Wells. Tidak untuk saat ini. Jika God of War mengetahui kita menyewa pembunuh ke Erudia, itu akan berdampak buruk pada kita, jawab Michael. Levi memang menyebalkan, tapi kita tidak bisa menyingkirkannya. Wells sangat marah. Pastikan kita bisa menyingkirkannya sebelum pertemuan ulang tahun? Tiba-tiba, Michael memikirkan sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar kakakmu, Wallace? Daniel masih terbaring di tempat tidur dengan semua anggota tubuhnya patah. Dia sudah pulih, tapi tidak mungkin baginya untuk pulih sepenuhnya sebelum pertemuan ulang tahun, kata Wallace sambil menghela nafas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika Jones yang lain tahu Daniel sedang berbaring di tempat tidur dengan semua anggota tubuhnya patah selama pertemuan ulang tahun, itu akan membuat kita malu. Ini adalah ancaman lain tidak kurang dari Levi. Kami akan dipermalukan. Ayah, aku sudah mengumpulkan banyak dokter terkemuka, tetapi untuk menyembuhkan Daniel, mereka masih perlu waktu. Kakek, kurasa aku kenal seseorang yang bisa membantu ayah, Tyler menyela. Siapa ini? Michael dan Wallace bertanya bersamaan. Saya pernah mendengar bahwa Frederick Gregg, dokter militer terkemuka, ada di sini di South City. Dia ahli dalam perawatan patah tulang, kata Tyler. Sepertinya semua orang tahu kedatangan Frederick setelah Kate mengumumkannya. Benarkah kenapa dokter legendaris itu ada di sini? Michael bertanya dengan heran. Kudengar dia ada di sini untuk Helena. Dikatakan bahwa dia bisa memulihkan wajah Helena yang terbakar seperti sebelumnya tanpa transplantasi atau operasi plastik, Tyler menjelaskan. Apa, Helena? Tidak mungkin, kita harus menyingkirkannya juga. Lagi pula, dia dekat dengan Levi. Kita tidak bisa membiarkan dia menerima perawatan apapun, kata Michael dengan nada jahat. Wallace, pergi ke South City dan bawa kembali Frederick untukku. Dia tidak bisa merawat Helena, aku membutuhkannya di sini untuk merawat putraku. Aku ingin memastikan Daniel bisa berjalan sebelum pertemuan ulang tahun. Michael ingin merebut Frederick untuk dirinya sendiri. Kakek, menurutku itu bukan ide yang bagus. Frederick adalah Brigade Besi, dan dia memiliki status bangsawan. Jika kita membawanya ke sini tanpa pertimbangan yang matang, kita mungkin akan menyinggung perasaannya, dan jelas tidak bijaksana untuk menyinggung orang seperti itu. Tyler menyuarakan keprihatinannya. Apakah kamu lupa tentang Paman Anson? Michael kemudian meliriknya. Bab 847 tiba-tiba, kata-kata Michael menyadarkan Tyler, dia segera berseru, ya, kamu benar, Paman Anson juga seorang Brigade Besi, dia tidak akan menyalahkan kita bahkan jika kita berlebihan. Ya, Anson adalah seorang jenderal, tidak salah jika kita memanggil dokter militer, kan? Michael berkata dengan jijik. Michael tidak peduli tentang orang lain kecuali God of War sekarang. Segera, Wallace mengikuti instruksi Michael dan menuju ke rumah sakit City First di South City. Ketika dia tiba, dia membawa anak buahnya dan langsung pergi ke bangsal Helena. Pada saat itu, Frederick sedang mengoleskan ramuan medis di wajah Helena. Tiba-tiba, pintu bangsal didorong terbuka, dan sekelompok orang tak dikenal bergegas masuk. Mereka menjatuhkan herbal di tangan Frederick dan menghilangkan herbal di wajah Helena, mereka bahkan melepaskan semua tabung infus. Setelah itu, mereka menangkap Frederick dan membawanya keluar dari bangsal. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Seru Frederick. Greg, harap bersabar, kami akan menjelaskannya nanti. Wallace memberinya senyum minta maaf sebelum meninggalkan bangsal. Lepaskan aku, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar, Frederick meraung. Jangan khawatir, Tuan Greg, kami tidak akan menyakitimu, bahkan para dokter dan perawat di koridor tidak bisa menghentikan mereka. Segera, Frederick dipimpin oleh orang-orang itu ke lobi rumah sakit. Tepat pada saat itu, Wallace bertemu dengan seorang pria secara langsung. Minggir, Wallace menangis.
tapi begitu dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat Levi. Wallace terkejut, dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengannya di sini. Apa yang sedang kalian lakukan? Levi bertanya. Saat melihat Levi, mata Frederick berbinar. View, ini adalah Levi. Saya aman, itu bukan urusanmu. Menyingkirlah dariku, Wallace menegur. Namun, Levi berkata dengan dingin, biarkan dia pergi, dan aku akan membiarkan masalah ini selesai. Apa yang terjadi denganmu? Kamu harus menyingkir dariku. Apakah dia berhubungan denganmu? Kenapa kamu mengganggu kami? Wallace meraung. Dia temanku, dan aku berhak tahu, Levi berkata, menunjukkan kilatan niat membunuh di matanya. Aku tidak peduli apa hubungannya denganmu. Aku ingin membawanya ke keluarga Jones, menyingkirlah dariku sekarang. Tapi Levi menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak mungkin. Kamu sepertinya lebih suka perlakuan kasar, bukan? Tangkap dia. Segera setelah Wallace memberikan perintahnya, semua anak buahnya menerjang ke arah Levi. Namun, setelah 10 detik, semua anak buah Wallace jatuh ke tanah dan merengek. Levi lalu menghempaskan Wallace dengan tendangan keras. Bagaimana, beraninya kau memukulku? Kau sangat tidak sopan, Wallace berkata dan bertindak seolah-olah dia adalah seorang penatua. Dia pikir itu tak tertahankan dan keterlaluan bagi Levi untuk memukulnya. Sialan, Levi memberinya tendangan lagi. Levi, beraninya kau merusak rencana kami, keluarga Jones akan membalasmu karena ini, tunggu saja, Wallace menegur sebelum dia pergi. Aku akan di sini menunggu, kamu bisa memanggil orang sebanyak yang kamu mau, Levi menyeringai. Bab 848, baik, tunggu saja dan bersiaplah untuk melihat bagaimana aku akan menghabisimu. Dengan itu, Wallace pergi dengan tergesa-gesa untuk memberi keluarganya penjelasan rinci tentang apa yang terjadi. Katakan apa, Levi membawanya pergi. Michael begitu terguncang mendengar bahwa bola matanya hampir keluar dari rongganya. Betapa tidak bergunanya kamu sehingga kamu bahkan tidak bisa menangani Levi Garrison, Michael menegur dengan putus asa. Ingat ini, kau harus membawa kembali Frederick Gregg bagaimanapun caranya. Wallace terlihat sangat cemberut setelah ditendang 2 kali oleh Levi. Segera, dia memanggil anak buahnya dan melakukan perjalanan ke rumah sakit. Tepat ketika mereka akan menginjakan kaki di tempat itu, mereka tiba-tiba dikepung oleh sekelompok besar gangster yang terdiri dari sekitar 100 orang. Apa yang kalian lakukan di sini? Wallace menanyai mereka. Bagaimana dengan kalian? Kalian tidak seharusnya berada di sini. Tersesat saja, para gangster membentak dengan marah. Wallace panik melihat mereka di sana karena dia mengira Levi akan menunggunya sendirian di sana. Ternyata, Levi telah mengatur sekelompok besar gangster untuk menunggu kehadirannya. Menurut pendapat Levi, keluarga Jones tidak sepadan dengan waktu pribadinya. Karena itu, dia dengan santai menelepon dan menyuruh sekelompok besar gangster menyergap rumah sakit. Baiklah, kita pergi, aku khawatir itu tidak akan semudah itu, kalahkan mereka sekarang. Akhirnya, Wallace dan anak buahnya dipukuli habis-habisan oleh para gangster. Pada akhirnya, Wallace berhasil melarikan diri dan bergegas kembali ke Southampton. Apa, Levi memanggil sekelompok gangster untuk menghajarmu seburuk ini? Michael tampak sangat kecewa karena kedua putranya telah mengecewakannya. Tunggu dulu, apa kamu bilang Levi bersama sekelompok gangster? Dia tiba-tiba bertanya dengan heran. Ya. Dia bersama sekelompok gangster, dia berkolusi dengan sampah masyarakat, betapa sampahnya dia, Levi jelas tidak cukup baik untuk menjadi cucuku. Sebagai seseorang yang membawa darah bangsawan dari keluargaku, sungguh memalukan baginya untuk berbaur dengan sekelompok gangster. Saya tidak bisa mengungkapkan identitasnya kepada publik dalam hal apapun atau itu akan membawa aib besar bagi keluarga Jones. Pada saat itu, Michael menjadi semakin yakin bahwa Levi tidak cukup baik untuk menjadi salah satu keluarga Jones. Dia hanya sampah masyarakat yang menjalani kehidupan rendah di luar. Kami keluarga yang sangat terhormat, kami tidak akan menerima sampah seperti itu menjadi salah satu dari kami karena dia hanya akan menodai reputasi kami. Semua orang dari keluarga Jones memandang Levi dengan jijik. Ayah, apa yang harus kita lakukan terhadap Frederick Gregg sekarang? Dengan tampang angkuh, Michael menjawab, aku akan memanggilnya untuk mengunjungi kita di sini di tempat kita. Aku yakin dia tidak punya pilihan selain menuruti setelah kita mengungkapkan identitas Anson kepadanya. Kamu benar, karena Anson adalah perwira tinggi di Brigade Besi, dia pasti akan memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada seorang dokter militer belaka.
Bawakan saya pena dan kertas serta stempel resmi Anson, saya akan mengeluarkan perintah untuk memanggil Frederick Gregg sendiri ke sini dengan menggunakan otoritas Anson. Setelah menyelesaikan pesanan, Michael menginstruksikan salah satu bawahannya untuk mengantarkannya ke Frederick. Saat Levi dan Frederick menerima pesanan, keduanya tampak bingung. Bab 849. Mereka sangat terkejut melihat satu kata yang tertulis sangat besar di surat itu, pesanan. Isinya langsung, itu adalah perintah yang memanggil Frederick atas nama Anson untuk melakukan perjalanan ke John's Residence di Southampton dengan tergesa-gesa. Jika dia melanggar perintah, dia akan dihukum sesuai dengan hukum militer. Isinya ringkas tapi cukup kuat untuk membuat Levi dan Azure Dragon tercengang. Sialan, siapa pria Anson Jones ini? Apakah dia bekerja untukku? Apakah dia dari Brigade Besi? Levi bertanya dengan cemas. Sebagai panglima tertinggi 9 zona perang, Levi tentu saja orang yang sibuk. Namun, dia mengenal setiap anggota Brigade Besi karena pasukan bertanggung jawab atas keselamatannya. Tetap saja, nama Anson tidak membunyikan lonceng di benaknya sama sekali. Frederick menjelaskan sambil tersenyum, Dewa Perang, saya mengenal orang ini dengan cukup baik karena dia dulu pasien saya, namun, dia milik peleton lain, bukan Brigade Besi. Selain itu, dia adalah seorang pembelot yang kemudian menjadi tawanan musuh kita. Frederick melanjutkan, dia diselamatkan oleh salah satu dari kami setelah itu dan kemudian dipenjara karena dia memiliki beberapa informasi rahasia musuh kita. Setiap tahun dia diizinkan untuk menulis kembali kepada keluarganya dan saya kira dia telah memberitahu mereka bahwa dia adalah salah satu dari Iron Brigade tentara untuk membuat dirinya terlihat baik. Levi menjawab sambil tertawa, itu masuk akal. Setelah dia menulis kembali kepada keluarganya bahwa dia dari Brigade Besi, entah bagaimana sebuah kisah berputar di dalam keluarga bahwa dia telah menjadi semacam jenderal. Michael, saya yakin itu akan mengejutkan Anda ketika Anda mengetahui bahwa Anson, yang menurut Anda adalah orang penting di tentara, hanyalah seorang pembelot dan tawanan musuh kita. Dia dipenjara di Brigade Besi bukannya menjadi salah satu jenderalnya. Semua orang terhibur dengan pemikiran itu sangat lucu karena Michael telah menyusun pesanan dengan sangat baik. Dewa Perang, apa yang harus saya lakukan sekarang karena keluarga Jones mengancam bahwa saya akan dihukum jika saya melanggar perintah mereka? Frederick menyindir sambil tertawa kecil. Semua orang tertawa terbahak-bahak begitu dia mengatakan itu. Beraninya mereka berbicara tentang hukum militer di hadapan Dewa Perang. Apa yang tertulis di sana adalah omong kosong belaka. Levi berteriak dengan marah. Sekarang, bantu aku menulis balasan untuk mereka. Segera, keluarga Jones di Southampton menerima surat dari Frederick yang hanya berisi satu kalimat, siapa Anson Jones itu? Juga, Michael diberitahu untuk mengunjungi Frederick dan berlutut di depannya jika dia menginginkan bantuan yang terakhir. Kemarahan Michael menghantam langit-langit saat melihat isi surat itu. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu tentang Anson, apakah dia mencoba untuk berkelahi dengan kita? Anson berasal dari Brigade Besi dan dia bekerja untuk Dewa Perang. Dia dipuji sebagai penerus Dewa Perang. Aku tidak percaya Frederick tidak menganggapnya serius. Ini keterlaluan. Beraninya seorang dokter militer seperti dia membuat pernyataan arogan seperti itu. Dia pasti muak hidup. Kemarahan membuat Michael gila. Kakek, kupikir nada surat itu lebih terdengar seperti Levi daripada Frederick. Tyler menunjukkan. Apa, Levi yang menulis itu? Michael bertanya dengan bingung. Kemudian, dia berteriak, Levi Garrison, kamu memang sesuatu, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menolak menganggap serius Anson padahal kamu sendiri hanya seorang gangster? Berjalan mondar-mandir dengan frustrasi, Michael sangat marah sehingga dia bahkan memendam niat untuk membunuh Levi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Katakan padaku bagaimana aku harus menghadapinya sekarang? Bab 850, ini rumit karena Levi bersama sekelompok gangster dan dia juga melatih dirinya sendiri secara fisik, sementara orang biasa tidak akan bisa menanganinya. Mengirim petarung yang mahir ke sana juga bukan ide yang bagus karena kehadiran mereka pasti akan menarik perhatian Dewa Perang. Sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan tatapan bermasalah, Tyler berseru, ini adalah masalah yang rumit. Tidak pernah Michael mengira bahwa keluarganya, yang merupakan salah satu keluarga kerajaan, akan berubah menjadi macan ompong di depan gangster kecil Levi. Yah, kalau begitu, kita harus mengambilnya selangkah demi selangkah sekarang. Tanpa gangguan lebih lanjut dari keluarga Jones,
Frederick dapat melakukan perawatannya terhadap Helena dengan damai selama minggu berikutnya. Baru setelah memastikan ada cukup ramuan medis untuknya, dia kembali ke North Warzone. Setelah itu, Helena pulih dengan baik, dengan ramuan obat yang disiapkan oleh Frederick, dia diharapkan akan pulih sepenuhnya dalam waktu 1 bulan. Sementara itu, Departemen Hiburan Oriental Star Group telah mengalami tekanan besar dari semua pihak atas kerugian besar yang ditimbulkan karena kondisi Helena. Situasi menjadi sangat mengerikan karena perusahaan media dengan keras menyebarkan berita negatif tentang Helena. Karena krisis, Zoe mengalami waktu yang menegangkan. Pada saat Helena tampil di depan umum lagi dengan kecantikannya yang dipulihkan sebulan kemudian, Zoe percaya banyak dari orang-orang yang telah memandang rendah mereka akan mendapatkan tamparan yang bagus di wajah mereka. Pada saat yang sama, 7 hari lagi dari peringatan 10 tahun keluarga Jones. Keluarga Jones berinvestasi besar-besaran dalam acara tersebut, semuanya, mulai dari dekorasi venue, pemasaran hingga undangan para tamu, dilakukan dengan tertib. Suatu hari, Levi sedang bermain-main dengan pedang perunggu kuno di rumah ketika Seth memberitahunya bahwa dia memiliki pengunjung. Ketika dia keluar dari mansionnya, dia melihat beberapa mobil mewah diparkir di luar yang membawa plat mobil dari Cheshire. Seorang pria parubaya yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu bertanya, "Apakah Anda Levi Garrison?" "Ya, aku. Siapa kamu?" "Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, saya Travis Jones dari keluarga Jones di Cheshire. Menurut silsilah keluarga, saya dianggap sebagai paman Anda," jawab Travis sambil tersenyum. "Oh." Levi memberinya jawaban acuh tak acuh. Dia tahu keluarga Jones memiliki banyak cabang di negara ini dan cabang Cheshire telah bersaing dengan yang ada di Southampton untuk menjadi cabang terkuat dari semuanya. "Kurasa kamu sudah mengetahui kebenaran tentang identitasmu sekarang. Kamu adalah cucu Michael Jones dari Southampton dan ibumu, Emma Jones, adalah adik perempuanku," kata Travis sambil tersenyum. "Oh, aku tidak mengakui hubunganku dengan siapapun di antara kalian. Kamu boleh pergi jika tidak ada urusan lain denganku di sini." Dengan itu, Levi berbalik dan berjalan pergi. "Dia memang pria yang angkuh," komentar salah satu anak buah Travis sambil memperhatikan punggung Levi. "Kami tidak peduli dengan karakternya. Yang penting adalah kami telah mengkonfirmasi bahwa Michael Jones memang memiliki cucu yang tidak sah. Lihat saja bagaimana aku akan mempermalukannya selama makan malam ulang tahun yang akan datang." Travis tersenyum penuh kemenangan begitu dia mengatakan itu. Segera, Michael menerima telepon dari Wesley Jones, pemimpin keluarga Jones dari Cheshire. "Michael, aku terkejut mengetahui bahwa kamu sebenarnya memiliki cucu tidak sah di luar sana. Bagaimana kamu bisa begitu kejam membiarkan dia berkeliaran sendirian di luar dan menjadi bajingan yang tidak diinginkan?" Michael bergidik ketika mendengar suara Wesley dari ujung sana. Tetap saja, kucing itu akhirnya dikeluarkan dari tas. Sementara itu, dia sudah cukup makan karena dia belum menemukan cara untuk menghadapi Levi, bersambung.